Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca, namun sebelumnya mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati dan kehidupan kami, agar firman yang kami baca dapat mengambil bagian dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14 sampai 26. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan jauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku, menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
tema kita terlukis dalam telapak tangan Tuhan. Saudara-saudara, kesaksian Alkitab lewat kisah penciptaan menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Saudara, di sini ada dua tindakan Tuhan, yaitu pertama, membentuk manusia dari debu tanah, berarti menunjuk pada tindakan Tuhan menggunakan tangannya sendiri. Yang kedua, menghembuskan nafas hidup, yang paralel dengan tindakannya menghembuskan firman-Nya. Hal ini saudara menunjukkan bahwa manusia memiliki kehidupan yang begitu unik dan istimewa di mata Tuhan, karena merupakan hasil pekerjaan tangan dan firman Tuhan. Karena itu manusia disebut gambar Allah. Melalui Nabi Yesaya, saudara, Tuhan mengungkapkan kepedulian yang amat dalam terhadap umat-Nya. Sekalipun mereka seringkali melukai dan memberontak kepadanya. Bahkan tindakan Tuhan yang tidak pernah melupakan umat-Nya digambarkan dengan sangat menarik. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Berarti saudara, setiap kali Tuhan melihat telapak tangannya, Dia juga melihat kehidupan dan pergumulan umat-Nya. Sebagaimana melalui tangannya yang sejak semula mencipta dan membentuk manusia dari debu tanah, Ia pun bersedia mengulurkan tangannya untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Saudara, jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita dan melupakan kita. Seberat apapun perjalanan hidup yang kita, pemazmur menyatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dengan demikian, kita senantiasa dipelihara Tuhan. Tuhan care, Tuhan peduli, dan karena itu tetaplah teguh menghadapi apapun yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Kita terlukis dalam telapak tangan Tuhan. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kemurahan dan kebaikan-Mu sangatlah indah. Engkau melukis kami di telapak tangan-Mu. Itu berarti Tuhan melihat dan selalu mengerti kehidupan dan pergumulan kami. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi terus mengambil bagian dalam hidup kami. Berkatilah keluarga kami, berkati orang tua kami, para bapak ibu lansia. Tuhan pelihara agar hidup mereka tetap tenang dan bahagia dalam masa tua. Berkati anak-anak kami agar terus menjalani hidup dengan baik dalam pendidikan dan pertumbuhan. Berkati pekerjaan dan usaha kami. Berkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka berbahagia dan bersukacita dalam Tuhan. Ada pergumulan yang kami rasakan, hadirlah Tuhan, agar beban hidup kami dapat kami selesaikan dalam kekuatan-Mu. Ada sukacita dan Tuhan sempurnakan sukacita kami. Ada kasih-Mu yang selalu kami alami, biar kami kokoh menghadapi hidup ini. Berkatilah para pelayan-Mu, pengurus OIG Majelis Gereja, biar mereka setia melayani Tuhan. Berkati bangsa kami agar kuat menghadapi kehidupan ini, dan juga pemerintah dalam mengentaskan pergumulan persoalan bangsa kami. Pakai mereka menjadi alat untuk menyatakan keadilan dan kebenaran-Mu. Peliharakan hidup kami selalu Tuhan, dan ampuni setiap kesalahan kami. Kami percayakan hidup kami dalam pertolongan-Mu.
Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara setia mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.